Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Rekan-rekan semua mahasiswa semuanya, pada video sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana pengenalan daripada algoritma dan pemrograman. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana suatu komputer bekerja dalam memproses suatu bahasa pemrograman sehingga bisa dieksekusi oleh bahasa mesin atau dengan bahasa komputer. Para mahasiswa semuanya, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana kita menyajikan algoritma itu agar bisa dilakukan pemrosesan datanya dengan menggunakan flowchart. Artinya, di dalam tahap video ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita menyajikan algoritma dengan berbentuk gambar ataupun dengan berbentuk flowchart. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar juga bagaimana kita menggunakan salah satu tool namanya Raptor untuk membuat flowchart itu secara mudah, secara gampang, supaya kita lebih mudah dalam mempelajari penyajian algoritma dengan menggunakan flowchart. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, pengenalan daripada aplikasi Raptor, kemudian bagaimana menggunakan aplikasi Raptor, dan juga sampai kepada tahap contoh kasus penyajian flowchart dengan menggunakan aplikasi Raptor. Oke, kita simak terus video ini, simak terus materi ini, sampai nanti pada selesai akhir kita akan bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana menyajikan algoritma dengan menggunakan flowchart menggunakan bantuan aplikasi Raptor. Untuk materi dan capaian pembelajaran yang akan dipelajari pada video ini adalah mahasiswa mampu melatih, memahami, dan mendemonstrasikan. Materi pertama yang akan dipelajari adalah pengenalan aplikasi Raptor. Capaiannya, mahasiswa mampu melatih dan memahami penggunaan aplikasi Raptor untuk simulasi flowchart. Materi yang kedua adalah contoh kasus. Di sini, mahasiswa mampu untuk memahami contoh dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, bagaimana prakteknya daripada aplikasi Raptor? Nah, slide ke berikutnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan coba membahas tentang materi bagaimana menggunakan aplikasi Raptor untuk membuat flowchart atau mensimulasikan penggunaan daripada flowchart dalam belajar algoritma dan pemrograman. Aplikasi Raptor merupakan aplikasi, kalau kita coba buka di Google, Raptor adalah merupakan salah satu aplikasi yang menarik yang untuk kita mendesain ataupun mensimulasikan bagaimana sistem kerja daripada flowchart. Di sini bisa kita perhatikan tampilan daripada aplikasi Raptor itu sendiri. Jadi, bagi Anda yang memang ingin belajar bagaimana menyajikan algoritma dengan menggunakan flowchart, aplikasi Raptor sangat disarankan selain daripada aplikasi lainnya, seperti misalnya adalah aplikasi Volgorithm. Nah, ini adalah website resmi daripada aplikasi Raptor itu sendiri. Nah, untuk mendownloadnya, aplikasi Raptor tersedia untuk sistem operasi baik itu di Windows, di Mac, ataupun di Linux juga tersedia. Nah, silakan menuju ke websitenya, kemudian silakan klik di bagian download untuk menginstal aplikasi Raptor. Sesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan. Nah, apabila sudah proses instalasi sudah selesai, kita bisa langsung membuka aplikasi Raptor melalui menu di sini. Contohnya adalah saya membuka dengan menggunakan sistem operasi Windows. Tampilan awal dari aplikasi Raptor adalah berbentuk yang seperti ini. Bentuknya sangat simpel dan sangat sederhana. Jadi ini adalah halaman awal atau dashboard awal ketika kita memulai menjalankan aplikasi Raptor. Pada tampilan dashboard ini terdapat menu yang di atas untuk mengakses, ada menu file, ada menu edit, ada menu run, dan ada menu generate, dan untuk yang help. Penjelasannya, kalau generate ini adalah kita mengkonvers dari flowchart berbentuk gambar ke bahasa pemrograman.
run ini adalah untuk kita menjalankan hasil atau menguji simulasi daripada flowchart yang telah kita buat. Di menu edit terdapat menu-menu copy, paste, dan delete. Di menu file terdapat menu untuk membuat project baru, membuka, dan juga menyimpan. Baik, di bawah menu di sini adalah ini untuk menjalankan, dan ini adalah menu untuk tampilan apakah kita 70% sampai beberapa persen. Nah, di samping di sini merupakan tool atau simbol daripada flowchart itu sendiri. Dapat kita lihat di sini ada simbol, assignment, call, input, output, selection, dan loop. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita menggunakan aplikasi Raptor. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi Raptor? Nah, pada contoh ini, kita akan coba belajar mensimulasikan penyelesaian algoritma dengan menggunakan flowchart dengan kasus sangat sederhana, yaitu mencari luas dari suatu persegi panjang. Baik, ini adalah halaman permulaan ketika kita memulai algoritma flowchart dengan menggunakan Raptor. Ada bagian start atau mulai dan diakhiri dengan end atau berakhir. Selesai. Nah, menambahkan simbol ke dalam area kerja ini dengan cara adalah klik simbol di samping, kemudian langsung drag ke bagian yang mau ditempatkan. Misal, kita klik bagian input, kita klik bawa ke sini. Maka dia langsung akan menuju membentuk dan tampilan yang bentuknya seperti ini. Nah, apabila ingin menghapusnya, tersedia menu klik kanan, kemudian ada menu hapus. Jadi seperti ini. Nah, contohnya di sini, kalau misalnya menampilkan output, kita tinggal cari output, maka langsung terbentuk seperti ini. Apabila tidak jadi, maka kita bisa klik atau tekan tombol del di keyboard. Nah, selection juga sama, tinggal klik selesai. Kalau mau mengulang, tinggal klik undo. Maka dia kembali lagi seperti semula. Oke, baik. Contoh berikut adalah mendemokan bagaimana kita menguji satu dengan menggunakan flowchart untuk mencari luas suatu persegi panjang. Caranya seperti apa? Caranya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kasusnya kita perlu beberapa inputan terlebih dahulu. Kita klik yang ini, kemudian bawa ke sini di bagian input. Oke. Nah, ini kalau kita seperti ini, maka kita bisa menyimpan terlebih dahulu test first. Oke, save. Maka kita bisa menyimpannya secara langsung. Nah, untuk memberikan definisi daripada isi daripada simbol ini, kita bisa dengan double klik, maka akan muncul yang bentuk tampilan yang kurang lebih seperti ini. Nah, apakah ini maksudnya? Ini adalah untuk mendefinisikan variabelnya. Misal, kita mendefinisikan variabel ini adalah kalau untuk mencari luas persegi panjang, sudah pasti variabelnya adalah masukkan dulu panjang, kemudian dan masukkan dulu lebar. Saya kita ketikkan di sini input panjang. Nah, ini input panjang, ini perintah. Kemudian variabelnya kita berikan namanya misalnya adalah panjang. Nah, apabila sudah dijelaskan seperti ini, maka selesai done. Panjang ini nama variabel. Ini adalah label atau keterangan. Kita klik down, maka akan muncul seperti ini. Ini di rektor. Nah, berikutnya setelah panjang biasanya adalah lebar. Maka bisa kita langsung klik lagi input, tarik, letakkan di sini. Nah, maka akan muncul yang bentuknya seperti ini. Kita klik lagi, kita ditekan di sini misalnya tetap mengawalinya memberikan label atau keterangan dengan tanda kutip 2. Input lebar. Kemudian kita berikan nama variabelnya lebar. Oke, maka selesai. Nah, apabila misalnya sudah seperti ini, maka untuk proses input itu sudah jadi ada input panjang dan ada input lebar. Nah, kemudian apa yang seharusnya yang akan kita lakukan? Kalau kita menekan tombol play, maka akan bentuknya seperti ini. Jalan dia. Prosesnya dari mulai pertama, misalnya kita input panjang 4, down, input lebar 8 misalnya, down, maka selesai. Prosesnya akan muncul
dalam bentuk yang from yang bentuknya seperti ini di konsol. Nah, ini sudah jadi sebenarnya, tidak ada masalah. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau kita melihat hasilnya, hasil daripada berapa panjang luas dari satu lingkaran. Caranya ada dengan cara, berarti kita munculkan luasnya atau di bagian uh, tampilan outputnya. Caranya seperti apa? Kita berikan prosesnya. Proses, ini bagian input, berarti kedua adalah proses. Klik assignment yang ini, kemudian tarik bawa ke sini. Nah, bagian di sini, ini adalah kita memberikan rumus untuk berapa panjang dan berapa lebar. Caranya klik, kemudian sorry. Oke, sebentar. Sudah hapus. Call, saya klik call, bawa ke sini. Oke. Oh, ini bukan ini juga. Saya klik ke segmen. Segmen saya balik lagi, klik ke sini. Oke. Kemudian kita klik proses, kita set variabelnya misalnya luas, nama luasnya. Prosesnya adalah mencari luas, sudah pasti adalah panjang kali lebar. Ini adalah panjang kali lebar dari dua variabel yang sudah kita buatkan ini, panjang dan lebar. Nah, oke, jika sudah done, maka dia akan membentukkan rumusnya bentuknya seperti ini. Nah, sudah ada rumusnya. Ini sudah ada tiga, ada input, ada proses. Nah, setelah proses, berarti yang terakhir apa? Yang terakhir adalah kita membentuk simbol output. Jadi cukup simpel. Caranya tinggal klik simbol output, oke, klik, tahan, tarik ke sini. Maka ini adalah muncul simbol untuk menampilkan hasilnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan cara adalah double klik, kemudian tinggal tuliskan aja di sini. Tuliskan misalnya adalah luas persegi panjang sama dengan apabila sudah, maka kita tinggal panggil di mana nyimpan nilai luasnya dengan diberikan tanda plus. Misalnya kita berikan luas, jadi seperti ini. Klik OK, down, maka jadinya seperti ini. Dia kalau misalnya untuk output, dia bentuk perintahnya adalah put, luas persegi panjang. Nah, apabila sudah, sekarang kita uji hasil dari flowchart ini dengan cara klik, run, play, oke, di start pertama, kemudian masukkan panjang, saya 4, oke, input lebar bisa kita ketik 5, maka hasilnya adalah panjangnya, luas persegi panjang sebenarnya 20. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Artinya, secara uji flowchart berarti kita sudah selesai. Nah, ada muncul karena. Nah, apabila ingin menghapus ini semua, maka tinggal klik clear. Nah, kita jalankan lagi. Nah, itu adalah contoh sederhana bagaimana kita menguji dari flowchart yang sudah kita buat dengan hanya menggunakan aplikasi Raptor. Cukup simpel dan mudah, bukan? Nah, berikutnya yang akan kita lakukan lagi apa? Kita bisa mengekspor lebih lanjut daripada Raptor ini dari menu-menu simbol-simbol yang ada di sini. Misalnya dengan pemilihan selection, ada pemilihan loop atau pengulangan. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti akan coba kita pelajari lagi ketika masuk ke materi tentang selection atau selection ini, kemudian juga bisa ke dalam proses materi perulangan atau loop yang bentuknya seperti ini. Oke, ini ya contoh sederhana penyelesaian kasus dengan menggunakan algoritma dengan menggunakan bantuan aplikasi Raptor. Nah, sekali lagi, aplikasi Raptor ini merupakan solusi dari kita membuat flowchart selain dari aplikasi Flowgorithm. Jadi kalau adik-adik semuanya agak susah menggunakan Flowgorithm, bisa dengan menggunakan aplikasi Raptor. Oke, cukup sekian untuk video hari ini. Silakan mengakses Raptor di website resminya di Raptor ini. Kemudian tinggal dipelajari di sana contoh-contoh sederhana daripada penggunaan aplikasi Raptor. Di sini sudah ada petunjuk-petunjuk bagaimana
menguji logika kita dengan menggunakan algoritma flowchart dengan menggunakan bantuan aplikasi Raptor. Baik, terima kasih untuk kesempatan videonya. Sampai bertemu kembali di materi yang berikutnya.